Halo semuanya, perkenalkan saya Sarintan Sihite dengan NIM 124430075 dari Bioselmol kelas RC. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi dari sel serta perbedaan sel prokariotik dan eukariotik. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup yang mampu melakukan aktivitas kehidupan seperti metabolisme, pertumbuhan, dan reproduksi. Pada gambar sel manusia tersebut, terdapat beberapa bagian-bagian dan merupakan sel eukariotik yang memiliki berbagai organel dengan fungsi khusus. Yang pertama itu ada membran sel, yang berfungsi untuk menjadi pembungkus sel yang bersifat selektif permeabel sehingga mengatur keluar masuknya zat dan melindungi isi sel. Di dalam membran plasma terdapat sitoplasma, yaitu cairan tempat organel berada sekaligus lokasi berbagai reaksi metabolisme. Yang selanjutnya itu ada nukleus yang berfungsi sebagai pusat pengendali sel karena menyimpan DNA dan mengatur aktivitas sel. Ada juga nukleolus yang di dalamnya berperan untuk membentuk ribosom. Ribosom itu merupakan tempat sintesis protein, baik yang bebas di sitoplasma maupun yang menempel pada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma dibagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Dan yang ditempeli dengan ribosom merupakan retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar ini berfungsi untuk membantu pembuatan dan transport protein, sedangkan retikulum endoplasma halus berfungsi sebagai sintesis lemak, detoksifikasi zat berbahaya, dan metabolisme. Yang selanjutnya ada badan Golgi yang berfungsi untuk memodifikasi, mengemas, dan mendistribusikan protein serta lipid ke bagian sel yang membutuhkan. Kemudian ada mitokondria yang berfungsi untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui respirasi sel. Lisosom berfungsi untuk mengandung enzim pencerna untuk menghancurkan zat asing dan bagian sel yang rusak. Vakuola itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan zat, walaupun pada sel manusia sangat kecil, fungsinya tetap sebagai penyimpanan zat. Kemudian ada sentriol yang berfungsi untuk membantu proses pembelahan sel. Mikrotubulus menjaga bentuk sel dan membantu pergerakan organel. Dan yang kemudian ada mikrofili yang berfungsi untuk memperluas permukaan sel untuk meningkatkan penyerapan zat. Berdasarkan struktur tersebut, sel manusia termasuk sel eukariotik yang memiliki inti sel sejati dan organel bermembran lengkap. Hal ini berbeda dengan sel prokariotik karena tidak memiliki nukleus sejati, serta tidak memiliki organel bermembran seperti badan Golgi dan mitokondria, serta memiliki struktur yang lebih kecil dan sederhana. Pada sel prokariotik, materi genetik berada bebas di sitoplasma, sedangkan pada sel eukariotik, DNA tersimpan di dalam inti sel. Selain itu, sel eukariotik memiliki sistem internal yang lebih kompleks sehingga mampu melakukan fungsi kehidupan yang lebih terorganisasi dibandingkan dengan sel prokariotik. Demikian video penjelasan yang dapat saya buat. Sekian dan terima kasih.